Shalom, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Renungan harian kita di pagi hari ini dengan judul Bagaimana kita menyangkal Yesus? Bagaimana kita menyangkal Yesus? Ini sebuah pertanyaan. Sebelum saya membacakan renungan pagi kita, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami dalam sorga, kami sangat membutuhkan kuasa Roh Kudus-Mu yang telah mengilhami firman-Mu, agar menerangi pikiran kami, agar firman Tuhan ini dapat kami pahami dan dapat kami hidupkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Inilah doa kami Tuhan, terpujilah nama-Mu, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami persembahkan doa ini. Amin. Ayat kita hari ini terdapat dalam Matius 10 ayat 33. Matius 10 ayat 33, demikian kata firman Tuhan. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Sekali lagi, tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Menjadi kata kunci di sini adalah menyangkal. Pertanyaan kita dalam judul kita hari ini adalah, kalau kita menyangkal Yesus, bagaimana kita menyangkalnya? Bagaimana kita menyangkal Yesus? Mari kita ikuti keterangan-keterangannya. Yesus melanjutkan, sebagaimana kamu mengaku aku di hadapan manusia, demikian juga aku akan mengaku kamu di hadapan Allah dan malaikat-malaikat yang suci. Kamulah yang menjadi saksi-saksiku di atas dunia, menjadi saluran melalui apa anugerahku dapat mengalir untuk menyembuhkan dunia ini. Oleh karena itu, aku pun menjadi wakilmu di surga. Bapa tidak memandang tabiatmu yang bercela itu, tetapi Ia melihat engkau seolah-olah disalut di dalam kesempurnaanku. Akulah pengantara melalui siapa berkat-berkat surga datang kepadamu. Dan setiap orang yang mengaku aku dengan jalan turut ambil bagian menyaksikan pengorbananku bagi orang yang telah hilang itu, akan diakui sebagai seorang yang turut ambil bagian di dalam kemuliaan dan kesukaan orang tebusan. Orang yang mau mengaku Kristus haruslah mempunyai Kristus berada di dalam dia. Ia tidak dapat berhubungan dengan yang tidak diterimanya. Barangkali murid-murid itu dapat berbicara dengan lancar mengenai doktrin agama. Mungkin mereka dapat mengulang-ulangi sabda Kristus sendiri. Tetapi kecuali mereka memiliki kelemah lembutan dan kasih Kristus, mereka tidak mengaku dia. Suatu roh yang bertentangan dengan roh Kristus berarti menyangkal dia, apapun pengakuannya. Orang dapat menyangkal Kristus melalui ucapan yang jahat, dengan percakapan bodoh, melalui perkataan yang tidak benar dan tidak ramah. Mereka dapat saja menyangkal dia dengan jalan mengalahkan beban hidup oleh mengejar kesenangan yang penuh dosa. Mereka bisa menyangkal dia dengan cara kompromi dengan dunia. Sekali lagi saudara, di sini poin kita dapat. Bagaimana cara kita menyangkal Yesus? Yaitu berkompromi dengan dunia. Kemudian, dengan tabiat yang tidak sopan, oleh mengasihi pendapatnya sendiri, dengan membenarkan diri sendiri, dengan keraguan-raguan mencari kesusahan, dan tinggal di dalam kegelapan. Di dalam cara-cara yang seperti ini, mereka menyatakan bahwa Kristus tidak ada pada mereka. Juru Selamat mengatakan kepada murid-muridnya agar jangan menyangka bahwa musuh-musuh kabar Injil itu akan ditaklukkan, dan bahwa perlawanan itu akan berhenti sendiri. Ia berkata, aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang.
Timbulnya perbantahan ini bukanlah akibat kabar Injil, melainkan hasil perlawanan terhadapnya. Dari semua penganiayaan yang paling berat ditanggung ialah perlawanan di dalam rumah tangga, kebencian sahabat-sahabat karib dunia. Tetapi Yesus berkata, barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Tugas hamba-hamba Kristus adalah penghormatan yang amat tinggi dan mulia. Tiada perbuatan yang baik dan ramah yang telah ditunjukkan kepada mereka atas namanya yang akan gagal diakui dan diberi upah. Dan di dalam pengakuan ramah serupa itu, ia mengikut sertakan yang terlemah dan terendah dari keluarga Allah. Alfa dan Omega jilid 5 halaman 385 hingga 386. Jadi, menyangkal Yesus artinya kita berkompromi dengan dunia. Kita juga memiliki tabiat yang tidak sopan. Kita mengasihi pendapat sendiri, membenarkan diri, kemudian kita ragu-ragu, kemudian kita tidak mau tinggalkan kegelapan. Itulah sebabnya tuh, saudara-saudara, ayat kita hari ini katakan kalau kita menyangkal dia juga akan menyangkal kita. Maka caranya adalah mari kita tinggalkan kebiasaan hidup dunia kita. Kita mau tetap setia kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita sepanjang hari ini. Mari kita tutup di dalam doa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih untuk pekabaran yang indah pada pagi hari ini. Tolong kami sepanjang hari ini, melalui renungan harian ini, kami boleh dikuatkan. Kami tetap datang dekat dengan Tuhan, tidak menyangkal Engkau lewat mencintai dunia ini, tapi kami lebih mencintai Yesus. Dalam kehidupan kami hari lepas hari ini, Allah pelihara kami. Janji berkat Allah menjadi bagian kami. Apa yang Tuhan buat bagi kami kemarin, Tuhan juga akan buat sepanjang hari ini. Inilah doa kami Bapa, terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi Tuhan berkati kita sepanjang hari ini adalah doa saya. Salam damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom.